Ketika panjenengan telaten, hukumnya nggih enak nggih. Lah masih ngoten nek ngadepi bojo nek sampean telaten nggih enak nggih. Gampang. Sampean telaten mbek bojone duwike nggih gampang metune brol. Glodek ke blonjo, glodek ke shopping. Pompong ono gebyar Shopee 12. Karena panjenengan telaten, nek telaten kan ejo. Pada bahasan istihadah niki nggih ngenten, nek panjenengan telaten, mangke hukumnya nggih eco. Ada hukum yang pasti. Oh, lek duwe catatan, lek eling adate ngenten, adate urut. Ndak ada bahasan lupa, hukumnya demikian. Nek lupa titik-titik, lupa intidhome misalkan, hukumnya dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Kalau tidak memiliki catatan, misalkan kita dihadapkan pada permasalahan istihadah, niku mangke hukume nggih ruwet. Dadi intine wong wedok sembarang niku kudu telah قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. أو لم تنسها antos mriku nggih. أو لم تنسها utawa ora lali sapa wadon ing naubatal akhirah. Aulam tansaha utawa ora lali sapa wadon ing naubatal akhirah, ruddat mongko den balikake sapa wadon ilaiha maring naubatal akhirah. Wahtatat lan ngati-ngati sapa wadon fizzaidi ing dalam dina kang ngluwi. Ingkana lamun tinemu opo az-zaid. Jadi ini klasifikasi atau pembagian dari mustahadah, mu'tadah, ghairu mumayyizah yang dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Yang selanjutnya, kalau kemarin menerangkan tentang ada yang bahasan lupa, baik itu lupa intidhom, lupa urutan adatnya setiap bulan, ataupun lupa pada giliran yang terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Maka kemarin kan kalau mengalami istihadah, keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam, terus ada bahasan lupa, baik itu lupa intidhom ataupun lupa naubah akhirnya, maka haidnya akan dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Atau kemarin lagi keterangan yang awal, jika mu'tadah ghairu mumayyizah yang dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, atau wanita yang sudah memiliki adat, sudah biasa haid dan suci, darah yang dikeluarkan satu macam, itu namanya ghairu mumayyizah. Atau tidak bisa membedakan warna darah sama sekali, itu juga masuk golongan ghairu mumayyizah. Kemudian dia dzakirah. Dzakirah itu ingat, li'adatiha pada adat-adat sebelum dia mengalami istihadah. Oh, kemarin bulan ini saya haid selama berapa hari, bulan ini berapa hari. Itu namanya dzakirah li'adatiha. Baik itu qadron wa waqtan. Qadron itu berapa lama? Oh, saya haid bulan ini misalkan 5 hari. Suci berapa hari? Waktunya mulai kapan? Itu juga dia ingat. Berarti namanya dzakirah li'adatiha qadron wa waqtan. Kalau ada mustahadah seperti ini, jadi wanita yang seperti ini mengalami istihadah, maka hukum haidnya dilihat dulu. Adatnya itu sama atau adatnya berbeda-beda. Jika adatnya selalu teratur, kemarin seperti hukum yang awal, jika memiliki adat yang selalu teratur rutin setiap bulan,
Misalkan setiap bulan dia mennya 7 hari. Dalam 1 bulan 7 hari, selebihnya suci. Berikutnya juga demikian, 7 hari berikutnya suci, 7 hari berikutnya suci. Itu berarti kan teratur setiap bulan. Ada kan wanita yang seperti itu? Berarti dia sehat, 7 hari suci. Dalam 1 bulan seperti itu terus. Kemudian ketika dia mengalami istihadah, berarti darah yang dikeluarkan lebih dari 15, mungkin itu putus-putus atau secara terus, yang penting lebih dari 15 hari terhitung dari awal dia mengeluarkan darah sampai lebih hitungan dari 15. Maka ketika istihadah, kalau dia memiliki adat yang selalu rutin, darahnya cuma satu macam atau tidak bisa membedakan warna darahnya sama sekali, maka haidnya dikembalikan kepada adatnya, baik itu waktunya ataupun sucinya kapan. Jadi misalkan dia sebelum istihadah itu rutin 7 hari dan selebihnya suci. Ketika istihadah maka dia juga demikian. Keluar darah lebih dari 15, maka yang 7 hari itu haidnya, selebihnya suci. Karena apa? Dia memiliki adat yang selalu rutin. Kalau kemarin diterangkan lagi, ini saya ulas kembali. Fa inih talafat fala tasbutu bimarrah. Ketika ada orang yang memiliki adat yang berbeda-beda, bagaimana? Kalau tadi adatnya yang selalu sama, dikembalikan sesuai adat, baik itu haid maupun suci. Berarti setelah diambil haid kan masih keluar darah. Keluar darah yang selebihnya ini namanya istihadah dalam arti suci. Kalau adatnya berbeda-beda, maka ini yang harus diklasifikasi di kelas-kelas. Adatnya itu bagaimana? Adatnya itu sudah berulang atau belum? Kemudian adatnya setiap bulan ini urut atau tidak? Ini istilah-istilah seperti ini besok di bawah dibahas. Ada namanya takarrur, ada namanya intidham, ada namanya nisyanul intidham, ada lagi namanya naubatal akhirah. Ini kita paham. Istilah satu-satu ini besok diperjelas lagi di bawah. Sekarang kita hanya mendasari dulu. Ketika ada wanita yang memiliki adat yang berbeda-beda, maka kemarin sudah dijelaskan kalau adatnya berbeda-beda, kemudian daurnya takarrur, perputarannya itu sudah berulang. Setiap bulan siklusnya ini berulang. Adatnya juga intidham dan tidak lupa intidhamnya. Dalam arti misalkan daur perputaran, biasanya kan wanita haid ini yang paling banyak selalu berganti-ganti setiap bulan. Misalkan sekarang 7 hari, besok bulan berikutnya bisa 6 hari, berikutnya lagi bisa 5 hari. Terkadang kan demikian ya. Adatnya tidak sama. Berarti ini adat yang berkurang. 7, 6, 5. Berarti kan tambah berkurang. Dari 7 ke 6 ke 5. Berulang lagi 7, 6, 5. Berarti ini namanya daur. Perputaran siklus mensnya dari bulan ke bulan. Bulan misalkan 1, 2, 3, 7, 6, 5. Bulan berikutnya berulang lagi di angka itu 7, 6, 5. Dilihat lagi adatnya tiap bulan 1, 2, 3. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Misalkan dari 7 ke 6 kemudian ke 5. Berarti dari yang besar ke yang terkecil tambah kecil. Kata sematem niku nggih. 7 kan angka besar, kemudian lebih kecil lagi ke 6, lebih kecil lagi ke 5. Berarti itu namanya intidham, urut dari yang terbesar ke yang terkecil, atau dibalik dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu juga namanya intidham. Adatnya itu urut, mungkin dari yang terbesar ke yang terkecil atau terkecil ke yang terbesar. Misalkan dibalik dari
5, 6, 7. Kalau tadi kan 7, 6, 5. Itu intidhom. Atau dibalik 5, 6, 7. Itu juga intidhom. Dari yang kecil 5 tambah besar. Kemudian 6 tambah besar lagi 7. Kalau ada wanita yang seperti itu mengalami istihadho, di daurnya siklus mennya itu sudah berulang dari angka 7, 5, 6. Berulang lagi 7, 5, 6. Itu namanya daurnya sudah takarrur, sudah berulang. Adatnya intidhom urut dari besar 7, 6, 5. Kemudian dia ingat akan intidhomnya, ingat persis. Oh, saya kemarin men 7, kemudian selanjutnya 6, 5. Ingat benar. Atau dia memang open nggih, napa nek ngarani niku lek bahasane panjenengan telaten. Telaten nyatet nggih. Punya buku catatan khusus. Oh, saya bulan Januari men sekian. Bulan berikutnya men sekian. Jadi punya tulisan, punya catatan. Atau memang akiyune panjenengan niku napa nggih? Nyantolan. Akiyune gede. Wis gak adek ditulis-tulis gak apa-apa, aku apal. Biasanya 765, 765. Tapi benar-benar ingat seperti itu. Ketika dia mengalami istihadho, berarti mengeluarkan darah lebih 15 hari, darahnya cuma satu macam atau tidak bisa membedakan warna darah sama sekali, maka nanti haidnya dikembalikan sesuai adat yang berbeda-beda. Maksudnya adat yang berbeda-beda itu bagaimana? Istihadho yang pertama berarti tadi kan berkisar antara angka 7, 6, dan 5. Berarti istihadho pertama dikembalikan kepada angka 7. Berarti haidnya 7 hari, selebihnya istihadho. Andaikan bulan berikutnya kok masih istihadho lagi dengan satu warna darah atau tidak bisa membedakan warna darah, berarti diambil yang kedua setelah 7, adatnya kan 6. Andaikan kok masih istihadho lagi, berarti diambil setelah 6, 5. Masalah mandi semuanya pada daur yang pertama. Karena tadi daurnya, perputaran siklusnya itu kan berkisar dari angka 7, 6, 5. Berarti berputar berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ini namanya satu daur. Karena apa? Perputarannya biasanya haidnya di antara 7, 6, 5. Berarti berputar lagi 7, 6, 5. Berarti daurnya itu berputar selama 3 bulan. Itu namanya satu daur. Ketika istihadho juga demikian. Daur yang pertama mandinya semuanya setelah hari yang ke-15. Tetapi ketika daur yang kedua, tadi sudah masuki daur yang kedua, andaikan bulan yang keempat istihadhonya dia, berarti sudah masuk daur yang kedua. Mennya juga sama, tadi berulang 7, 6, 5, berarti ya kembali ke 7. Bedanya apa? Mandinya. Mandinya kalau tadi menunggu pada hari yang ke-15, tetapi ketika daur yang kedua itu setelah hari yang dihukumi haid, berarti setelah hari yang ke-7. Andaikan masih istihadho lagi, mosok to enten, mungkin nggih. Niki kan keterangan mungkin. Tadi sudah 4 bulan. Bulan yang ke-5 kok masih istihadho lagi. Bagaimana? Ya dikembalikan kepada siklusnya. Tadi setelah 7, 6. Mandinya setelah 6, tidak menunggu setelah 15. Karena apa? Sudah memasuki daur yang kedua. Andaikan kok masih istihadho lagi. Lek andai-andai kan wajar dong nggih. Mungkin nggih. Niki jagani menawi enten sing ngoten. Berarti diambil hukum setelah 6, berarti 5 haidnya. Karena perputarannya 7, 6, 5. Mandinya setelah hari yang ke-5. Dan seterusnya, nggih. Setelah daur yang kedua itu semuanya mandi setelah hari yang dihukumi haid. Tapi kalau daur yang pertama
mandinya menunggu setelah hari yang ke-15. Kemudian andaikan dia ada bahasan lupa, kemarin sudah dijelaskan, ini saya cuplik saja, saya ambil kesimpulan. Kalau tadi benar-benar ingat daurnya takarrur, adatnya intidom, ingat akan intidomnya, ingat urut-urutannya, tidak ada bahasan lupa sama sekali, maka ketika istihadhah haidnya dikembalikan sesuai adat yang berbeda-beda. Tetapi kalau ada bahasan lupa, misalkan lupa intidom, urut-urutannya ini kalau lali, urutannya benar 765 atau 567 ta 657 di antara angka 7, 6 dan 5. Saleh samun umat-umat dewe, tapi dilihat catatan ndak ada. Diingat, waduh kakean pikiran gak eling blas. Bagaimana kalau seperti ini? Ketika dia mengalami istihadhah, namanya nasiat intidhamah, lupa akan urutan adatnya sebelum dia mengalami istihadhah itu bagaimana, tapi cuman ingat biasanya haid kalau enggak 7, 6 ya 5, tapi urut-urutannya yang bener nih kalau lali. Maka bagaimana ketika dia istihadhah dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Tadi kan 7, 6, 5, berarti yang paling sedikit di antara 7, 6, 5 kan 5. Berarti ketika dia istihadhah haidnya 5 hari, tidak seperti tadi. Kalau seperti tadi kan tidak ada bahasan lupa, daurnya takarrur, adatnya intidom, dia ingat akan intidomnya, ingat urutannya, berarti dikembalikan kepada adat yang berbeda-beda. Sekarang niku adatnya memang daurnya sudah takarrur, adatnya intidom, tapi lupa intidomnya, apa benar 765 atau 567 dan sebaliknya. Maka bagaimana ketika istihadhah haidnya itu dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit, berarti diambil 5. Kemudian ketika diambil giliran yang paling sedikit, wahtatat fiz zaid, dia wajib untuk ihtiyat pada hari yang lebih. Berarti sama dengan keterangan yang tadi. Pada istihadhah daur yang pertama, mandinya kan setelah hari yang 15, dilihat perputaran daurnya itu berapa bulan. Misalkan 2 ya 2 bulan, misalkan 3 ya 3, misalkan 4 ya 4. Setelah masuk daur yang kedua, itu mandinya kan setelah hari yang dihukumi haid. Seperti tadi, lupa akan intidom, berarti kan haidnya dikembalikan pada giliran yang paling sedikit, berarti haidnya 5 hari. Setelah masuk daur yang kedua, misalkan tadi sama, contohnya 765, ketika istihadhah berarti dia haidnya 5 hari. Karena tadi juga berputar 3, berarti masuk daur yang kedua juga 3 bulan. Setelah 3 bulan dia istihadhah, kok masih istihadhah lagi, sama haidnya juga 5 hari. Yang penting darahnya ini masih sama. Beda nanti kalau darahnya tidak sama, sudah misalkan ada yang kuat, ada yang lemah, berbeda lagi. Ini dengan darah yang sama, maka haidnya sama, mandinya setelah hari yang dihukumi haid, tetapi harus ada tambahan wajib namanya ihtiyat. Berarti ketika akan melaksanakan sholat tanggal 5 berarti wajib mandi, tapi mandinya setelah hari yang kelima saja. Dan hari yang lebih, tadi hari yang lebih berarti kan perputarannya di antara angka 7, 6 dan 5. Hari yang dihukumi haid kan 5. Ada hari yang lebih yakni angka 6 dan 7. Berarti nanti ketika masuki hari yang ke-6 dia wajib mandi. Setelah hari yang ke-7 berarti juga wajib mandi. Karena apa? Ada bahasan lupa, berarti disamakan dengan pembahasan ihtiyat. Pembahasan mutahayyirah, ihtiyat pada bahasan mutahayyirah. Ketika masuk mutahayyirah, besok di belakang, mutahayyirah itu dia tidak ingat sama sekali dengan adat yang dialami. Diingat juga tidak ingat, catatan gincene mboten telaten nyatet. Ketika dia istihadhah itu namanya mutahayyirah, besok di belakang. Ini ihtiyatnya sama dengan mutahayyirah,
bedanya. Cuman kalau mutahayyirah itu mandinya setelah setiap akan melaksanakan sholat. Tapi kalau di sini ihtiyatnya setelah hari yang dihukumi haid dan hari yang lebih. Jadi setelah masuk daur yang kedua, tadi hari yang dihukumi haid misalkan kan 5, berarti mandi. Setelah memasuki hari yang lebih berarti 6, juga mandi. Ketika memasuki hari yang ke-7 juga mandi, namanya mandi ihtiyat, mandi untuk berhati-hati. Di sini hukumnya bainal haid wa duhur, seperti orang yang haid, sebagian hukum seperti orang yang suci. Nanti rodo-rodo angel niki bulan. Maksudnya nopo? Seperti orang yang haid. Seperti orang yang haid itu berarti tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an, tapi selain waktu sholat. Kalau di sini kan tetap wajib sholat karena dia istihadah kan ya. Tapi yang tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an di selain waktu sholat, menyentuh maupun membawa Al-Qur'an, berdiam diri di masjid itu juga tidak boleh. Kemudian sebagian itu hukumnya seperti orang yang suci, wajib sholat. Kalau puasa juga wajib puasa, boleh ditolak, boleh tawaf. Pun paham nopo? Nopo tasik muter-muter, tasik mikir-mikir. Intinya ngenten, ketika seorang wanita itu memiliki catatan khusus, nggih, ketika dia sergep nyadet, telaten nyadet. Wong wedok niku kan ngoten sing ya. Intine wong wedok niku kudu telaten. Telaten sembarangi. Ngopeni bojo nggih kudu telaten. Nggih to? Bojo kan macam-macam to nggih. Nek gak telaten, nggih buyar. Misale ana sing bojone rewel. Lah sampean mboten telaten, bojone ya ujul. Misale lho ngoten. Anake rewel lek mboten telaten, nggih nggih ruwet. Seperti ini masalah panjenengan sedaya niki nggih. Ketika men iki nggih kudu telaten. Lah napa kok kudu telaten? Ketika nanti kita dihadapkan pada permasalahan mustahadah, masalah istihadah yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, ketika panjenengan telaten, hukumnya nggih enak nggih. Lah masih ngoten nek ngadepi bojo nek sampean telaten nggih enak nggih. Gampang. Sampeyan telaten mbek bojone, duwike nggih gampang metune brol. Glodek ke blonjo, glodek ke shopping. Pompong ana gebyar Shopee 12. Karena panjenengan telaten, nek telaten kan eco. Pada bahasan istihadah niki nggih ngenten, nek panjenengan telaten, mangke hukumnya nggih eco. Ada hukum yang pasti. Oh, lek duwe catatan, lek eling ada ngenten, ada urut. Ndak ada bahasan lupa, hukumnya demikian. Nek lupa titik-titik, lupa inti dhome misalkan, hukumnya dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Kalau tidak memiliki catatan, misalkan kita dihadapkan pada permasalahan istihadah, niku mangke hukume nggih ruwet. Jadi intine wong wedok sembarang niku kudu telaten tur sabar. Oh niki hete bulan niki dicatet tanggal berapa, mulai jam berapa. Jam niku penting gian. Terkadang kita itu biasanya ada yang mengalami haid niku pas 15 hari niku nggih kedah hati-hati. Ngepas 15 hari itu harus pakai hitungan jam. Kemarin mulainya awal itu hari apa, jam berapa. Jangkepno jamnya niki nggih kudah hati-hati. Jadi ditulis hari apa, jam berapa. Oh, hari ini mengeluarkan darah berwarna ini. Ketika nanti misalkan nggih ojo sampai ketika dihadapkan pada permasalahan istihadah, mungkin saja maka ada hukum yang enak, yang pasti. Karena apa? Kita juga ada sesuatu yang pasti. Adat kita sudah tertentu.
ingat, tidak ada bahasan lupa, hukumnya juga pasti. Kalau tidak ada ingat sama sekali, adatnya kemarin sebelum istihadah saya men itu berapa hari, yang sebelumnya juga berapa hari. Ketika dihadapkan istihadah, angel bahasanya, masuk mutahayyirah pun angel saesu, apalagi besok kalau pada bulan Ramadan posone niku nggih angel, nyaure nggih angel. Dadi ojo sampai angel. Cara nih apa? Kudu telaten. Dari awal saya katakan, orang perempuan harus punya catatan khusus minim tanggalan nggih. Minim niku nggih. Tanggalan diurek-urek dibunderi anake. Bu, tanggalan ki kok koyo ngene to rupane. Ana bunder-bunderan iki maksude nopo iki? Kok akeh kluweng-kluwengan, biasa caca cilik lek mirsani ngoten. Lagi tanggalan kok dibunderi mbak ibu iki maksudnya piye ngoten. Saya lanjutkan lagi. Jadi ketika mustahadhah mu'tada ghairu mumayyiza yang dzakira li'adatiha qadran wa waqtan, daurnya itu takarrur, adatnya intidham, kemudian adatnya tidak intidham, ingat akan giliran yang akhir sebelum dia mengalami istihadah. Jadi bulan sebelum istihadah dia ingat, maka headnya dikembalikan kepada giliran yang akhir. Kalau keterangan yang kemarin, headnya yang pertama dikembalikan kepada adat yang berbeda-beda. Jika memang daurnya takarrur, adatnya intidham, ingat akan intidhamnya. Terus kalau ada bahasan lupa, mungkin lupa intidham ataupun lupa akan giliran yang akhir, maka headnya dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Sekarang kalau daurnya takarrur, siklusnya sudah berulang, adatnya intidham, adatnya tidak intidham. Kalau tadi contoh yang atas adatnya intidham urut, sekarang adatnya tidak intidham. Maksudnya tidak intidham itu bagaimana? Tidak urut dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar. Misalkan biasanya head 7, kemudian 5, kemudian besar lagi 8, 7, 5, 8. Urut napa mboten? Dari 7 besar, kemudian 5 kecil, 8 besar. Berarti kan tidak urut. Itu namanya tidak intidham. Daurnya sudah berulang seperti itu, 7, 5, 8. Tidak urut, kembali lagi 7, 5, 8. Dia ingat akan giliran yang terakhir. Sebelum saya istihadah kemarin berarti head saya 8 hari. Maka ketika dia mengalami istihadah, headnya dikembalikan kepada giliran yang paling akhir. Tadi 7, 5, 8, giliran yang terakhir berapa? 8. Berarti istihadahnya dikembalikan ke angka 8. Daur yang takarrur, adatnya tidak intidham. Kalau yang atas tadi adatnya intidham, sekarang adatnya tidak intidham, tidak urut. Ingat akan naubah akhir, giliran yang terakhir sebelum istihadah dia ingat. Kalau dia kemarin head selama 8 hari, maka headnya dikembalikan kepada giliran yang terakhir, yakni 8 hari. Andaikan kok masih istihadah lagi dengan satu warna darah, maka headnya juga sama 8 hari. Andaikan masih istihadah lagi, berarti juga sama 8 hari. Karena tadi daurnya berputar 7, 5, 8, berarti daurnya akan berputar 3 bulan. 7, 5, 8 berulang lagi 7, 5, 8, tetapi tidak intidham. Ingat akan giliran yang terakhir. Oh, yang terakhir kemarin 8. Maka headnya dikembalikan kepada 8. Siklusnya juga sama. Jika istihadah terus, berarti siklusnya juga 3 bulan. Kenapa kok harus tahu siklusnya? Karena apa? Daur yang pertama itu semuanya nanti mandinya setelah hari yang ke-15. Berarti headnya tadi 8 hari, tapi mandinya menunggu hari yang ke-15.
15. Berarti masih ada qadha salat mulai tanggal 9 sampai tanggal 15. Karena apa? Haidnya cuma 8 hari, mandinya setelah hari yang ke 15. Kalau puasa qadhanya berapa? Kalau sholat tadi qadha puasa dari tanggal 9 sampai tanggal 15 karena mandinya setelah tanggal 15. Andaikan puasa qadhanya berapa hari? Utuh 15. Karena apa? Puasa meskipun dihukumi haid besok tetap wajib qadha, beda dengan sholat. Nggih, sampun paham nggih? Ini untuk yang terakhir, aulam tansa utawa ora lali sapa mar'ah intidhamal adati ing runtutane adat lam tasbut mongko ora tetep opo adat illa bimarrataini angin kelawan rong ambalan. Jadi ketika adatnya itu berbeda-beda, maka adat itu tidak cukup satu kali. Kalau adatnya sama satu kali tidak masalah. Ini kalau adatnya berbeda-beda berarti adat itu tidak cukup hanya satu kali. Sekarang kita sudah masuk pada contoh. Falau hadat mongko lamun haid sapa wadon fi syahrin ing dalam saulan kang awal, salasatan ing dalam telung dino. Jadi pada bulan yang pertama dia haid selama 3 hari. Wa fi sanihi lan ing dalam nomor lorone syahr khamsatan ing dalam 5 dino. Bulan kedua dia haid 5 hari. Wa fi salisihi lan ing dalam nomor lorone syahr, tadi bulan ketiga sab'atan ing dalam 7 dino. Tsumma ada mongko nuli bali apa dauruha hubungane mar'ah utawa daure mar'ah hakadha hale kaya iki syahri salasatan wa fi sanihi ila akhirih. Thumma istuhidat mongko nuli istihadha sapa wadon fi syahri ing dalem wulan as-sabi'i kang kaping 7 ruddat mongko den balikake sapa wadon fihi ing dalem syahri sabi' ila salasatin maring 3 dina fi samini lan ing dalem wulan kang kaping 8 ila khamsatin maring 5 dina fit tasi'i lan ing dalem wulan kang kaping 9 ila sab'atin maring 7 dina wa hakadha lan saterusé. Ini suatu contoh ketika ada perempuan memiliki adat yang berbeda-beda. Dia ingat akan adatnya. Jadi pada bulan pertama syahrin salasatan dia haid selama 3 hari. Kemudian pada bulan kedua dia haid selama 5 hari. Wa fi salisihi sab'atan pada bulan yang ketiga dia haid selama 7 hari. Berarti daurnya berputar angka 3, 5, 7. Tsumma ada dauruha. Kemudian daurnya siklus mennya berulang lagi. Hakada seperti tadi, berarti 3, 5, 7. Tsumma suhidat kemudian dia mengalami istihadha. Berarti andaikan 357 berulang 357. Berarti pada gambaran ini pada bulan yang ke-7 dia mengalami istihadha. Ruddat fihi ila salasa. Maka dia haidnya itu dikembalikan yang pertama kepada 3 hari. Kemudian andaikan masih istihadha lagi berarti 5 hari. Andaikan masih istihadha lagi berarti 7 hari. Ini seperti yang saya contohkan di papan tulis. Ketika ada perempuan yang sudah pernah haid dan suci, dia ingat akan adatnya masing-masing setiap bulan. Darah yang dikeluarkan cuma satu macam dari awal sampai akhir. Ini darahnya selalu sama. Atau dia tidak bisa membedakan karena sulit atau karena ketidaktahuannya, tidak bisa membedakan sama sekali. Itu berarti sama, masuk kategori ghairu mumayyizah. Ketika dia mengalami istihadha,
dia ingat akan adat-adat yang berbeda-beda tadi. Bulan pertama saya haid 3 hari, kemudian bulan berikutnya saya haid selama 5 hari, bulan berikutnya 7 hari, berulang lagi seperti itu 3, 5, 7. Berarti daurnya itu berulang di kisaran angka 3, 5, 7. Berulang lagi 3, 5, 7. Berarti daurnya, perputarannya itu selama 3 bulan dari angka 3, 5, 7. Ada angka yang sama lagi 3, 5, 7. Andaikan bulan yang ke-7 dia mengeluarkan darah lebih dari 15, maka bagaimana? Karena dia mu'tada, sudah pernah haid dan suci, kemudian ghairu mumayyizah, darahnya satu macam atau tidak bisa membedakan darah yang ia keluarkan, jadi bingung, dianggap podo dari awal sampai akhir. Kemudian dia ingat akan adat-adat yang berbeda-beda, maka ketika dilihat daurnya takarrur berulang dari 357 berulang 357. Adatnya intidham urut dari 357. 3 kecil, 5 menuju besar, tambah besar. Ini namanya intidham urut. Yang bawah juga demikian urut 357. Berarti daurnya takarrur sudah berulang. Adatnya intidham urut. Ingat akan intidhamnya. Dia benar-benar ingat. Kalau biasanya haid 357, kemudian istihadah, maka haidnya itu dikembalikan. Ketika dia istihadah pada bulan yang ke-7, ini haidnya dikembalikan sesuai adat yang berbeda-beda. Berarti karena kisarnya 357, bulan yang ke-7 ketika istihadah dia haid selama berapa hari? Kalau lihat siklusnya berarti haidnya itu berapa hari? 3 hari. Karena apa? Perputarannya dari angka 3. Kalau tadi saya contohkan 765, karena apa? Haidnya itu berkisar dari angka 765. Sekarang saya balik dari yang kecil menuju yang besar, dari 357. Karena siklusnya itu dari yang kecil menuju besar, urut gian, intidham. Ingat intidhamnya, benar-benar ingat. Maka ketika istihadah, bulan pertama istihadah, dia haidnya selama 3 hari. Andaikan bulan berikutnya berarti bulan 8. Bulan 8 ini masih istihadah, maka haidnya setelah diambil 3 berarti 5. Kemudian kok masih istihadah lagi bulan yang ke-9, berarti haidnya 7 hari. Mandinya kapan? Karena masih daur yang pertama. Daur itu mengikuti yang atas. Karena tadi sebelum istihadah daurnya berputar 357 berarti 3 bulan. Di sini daurnya juga sama, berkisar 3 bulan. Berarti mandinya bulan yang ke-7, bulan yang ke-8, bulan yang ke-9, ini setelah hari yang ke-15. Sekarang andaikan bulan yang ke-10 masih istihadah lagi dengan darah yang sama, maka haidnya kembali lagi, tadi sudah 357 berarti kembali ke 3. Andaikan masih istihadah lagi kembali ke 5. Kok masih istihadah lagi berarti kembali ke 7. Yang beda mandinya. Karena apa? Sudah memasuki daur yang ke-2. Mandinya kapan? Mandinya setelah hari yang dihukumi haid. Kalau tadi misalkan bulan 10 berarti haidnya kan 3 hari, berarti setelah hari yang ke-3 dia mandi. Bulan 11 kok masih istihadah lagi, berarti haidnya 5 hari, mandinya setelah hari yang ke-5. Andaikan kok masih istihadah lagi, berarti haidnya 7 hari, mandinya setelah hari yang ke-7. Berarti patoknya semua pada daur yang pertama pada pembahasan mustahadah, mandinya setelah hari yang ke-15 pada daur yang pertama. Daur yang kedua mandinya setelah hari yang dihukumi haid. Tapi kalau pada hukum yang dikembalikan giliran yang paling sedikit, berarti nanti ada namanya mandi ihtiyat.
Juga sama pada daur yang kedua. Mandi ihtiyat bedanya dengan mandi ihtiyat mutahayyirah. Kalau mutahayyirah setiap akan sholat wajib mandi, tapi kalau di sini ihtiyatnya cuman setelah hari yang lebih, setelah hari yang dihukumi haid, kemudian setelah hari yang lebih dia wajib mandi. Hukumnya juga sama bainal haid wad duhr, seperti keterangan yang tadi. Sampun paham sedanten nggih? Alhamdulillah. Ini perlu saya ingatkan sekali lagi bagi kaum hawa, meskipun panjenengan niki sampun pengalaman nggih, sampun pengalaman haid, tapi nggih sejatosnya kedah hati-hati. Mungkin kadang itu faktor hormon kita yang sudah tambah usia, itu biasanya juga adat-adat yang kita alami itu juga berbeda-beda. Ada yang haidnya tambah banyak, ada yang tambah sedikit. Ini kita hati-hati. Jadi hendaknya dicatat mulai haid itu tanggal berapa, jam berapa, selesainya kapan, sucinya kapan. Karena apa? Untuk berhati-hati, jadi jogo-jogo ketika nanti kita itu dihadapkan pada permasalahan istihadah. Kalau kita memang benar-benar telaten, hukumnya juga enak, nggih. Semua apapun yang kita kerjakan dengan telaten dan sabar, hasilnya juga akan enak. Masih amalan napa mawon niku lek telaten, hasilnya juga enak. Jadi semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.